Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hakim, mahasiswa Hukum Keluarga semester 7, konsentrasi mediasi. Dalam hal ini saya mau membuat video untuk ujian tengah semester mata kuliah Hukum KDRT dan Perlindungan Anak. Kali ini saya akan membahas kasus KDRT yang dilakukan oleh mantan penyanyi cilik yaitu Cikita Meidi. Oke, kita akan masuk ke dalam kasusnya, bahwa ini kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh lelaki saja yang menjadi pelaku, akan tetapi seorang perempuan juga bisa menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus ini, yang menjadi pelaku adalah Cikita Meidi. Nah, ini menjadi menarik ya, karena biasanya umumnya yang menjadi korban dari KDRT ini adalah seorang perempuan, tapi ini adalah seorang laki-laki. Suaminya itu bernama Indra Aditya Rahim, istrinya itu Cikita Meidi yang melakukan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kita masuk kepada kronologi kasusnya. Konflik rumah tangga pasangan ini mulai terungkap ke publik bersamaan dengan proses gugatan cerai yang diajukan oleh Cikita. Istrinya mengajukan gugatan cerai. Tak lama kemudian, pada bulan Juni 2025, Indra Aditya sebagai suami dari Cikita resmi melaporkan Cikita Meidi, dan ibunya Cikita Meidi melaporkan atas dugaan KDRT, melaporkannya ke polisian. Dasar laporan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT. Dari pihak pelapor, Indra sebagai suami dari Cikita mengklaim bahwa ada dugaan kekerasan telah terjadi berulang kali selama pernikahan 4 tahun tersebut. Dari menurut keterangan yang beredar, dugaan KDRT itu mencakup kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Dari kekerasan fisiknya, melempar botol skincare yang kemudian mengenai kepala si Indra tersebut sebagai suami Cikita. Kemudian ada kekerasan psikis melalui serangkaian konflik berulang yang menimbulkan penderitaan psikis. Mungkin ada ucapan yang tidak enak yang dilontarkan oleh Cikita Meidi. Kemudian kasus ini lantas memasuki ranah penyelidikan berdampingan dengan proses perceraian yang masih berlangsung. Kita masuk ke analisis hukum KDRT, bahwa tadi saya sudah sebutkan, KDRT ini tidak memandang jenis kelamin, gender, bahwa lelaki pun bisa menjadi korban KDRT. Dalam konteks hukum, kasus ini menegaskan prinsip penting dalam Undang-Undang PKDRT. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang PKDRT secara eksplisit mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, kemudian seksual, dan penelantaran rumah tangga. Inti dari analisis ini adalah hukum KDRT di Indonesia bersifat netral, tidak memandang gender apapun, jenis kelamin apapun tidak memandang. Karena UU ini penerapannya bersifat umum. Kalau misalnya di dalam rumah tangga, artinya di dalam rumah tangga ini ada seorang suami, istri, anak, ataupun mertua yang ikut bareng di dalam rumah tersebut, bisa jadi menjadi pelaku atau korban dari kekerasan dalam rumah tangga, kan seperti itu. Nah, ini pembuktian bentuk KDRT-nya bagaimana dari kasus ini? Adalah pelemparan botol tadi oleh pihak istri, dikategorikan itu sebagai kekerasan fisik sebagaimana diatur di pasal 44 Undang-Undang PKDRT. Sementara konflik yang berlarut-larut dan ancaman dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Itu ada di pasal 45. Pembuktiannya dengan cara apa?
melalui bukti visum atau keterangan saksi atau ahli yang mengetahui bahwa ada kekerasan psikis yang dialami oleh si korban. Nah, kasus ini menjadi presiden penting bahwa pria itu bisa menjadi korban KDRT dan memiliki landasan hukum yang sama kuatnya untuk kemudian kita cari keadilannya. Nah, kita masuk kesimpulan. Keadilan prosedural kasus ini harus diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa memandang popularitas pihak yang terlibat. Walaupun yang seorang pelaku KDRT dalam kasus Cikita Meidi ini, Cikita adalah mantan penyanyi cilik, hal tersebut juga tidak memengaruhi popularitas. Kalau misalnya ada ketidakadilan ya harus diproses seperti itu. Nah, pada akhirnya penyelesaian kasus ini melalui jalur hukum diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan, sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya relasi rumah tangga yang sehat dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Mungkin tersebut analisis kasus KDRT yang dilakukan oleh Cikita Meidi, seorang artis, mantan penyanyi artis cilik. Jadi kesimpulannya ini bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak berlaku gender. Seorang pria pun bisa mengalami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.